Kalau ya. saya ngomong potensi ya Pak ya, kalau potensi pasti jelas lah kita daerah pertanian pasti. Kedua? Kemudian kedua, menurut saya yang paling penting adalah geografis. Geografis. Yang ketiga, menurut saya apa ya? Mungkin sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain itu geologis. Geologi mungkin, ya. Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asli. Saat ini saat yang istimewa bagi saya sedang bersama dengan Adi Wijaya, seorang yang saya kenal sebagai seorang pemerhati pertanian. Tahun 2012 pernah menyabet prestasi sebagai Mandiri Technopreneur Award tahun 2012, dan beliau adalah putra dari Bapak Chandra Mukti, penemu kedelai gerobogan. Nanti saya akan berbicara banyak hal, mungkin ngobrol-ngobrol dengan beliau, terutama terkait mungkin dengan kedelai gerobogan. Selamat pagi Pak Adi. pagi Mas Asik. Kabarnya gimana Pak Adi? Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Ini untuk pandemi, di saat pandemi COVID ini kegiatannya berubah nggak Pak? 2 tahun pandemi ini. Relatif kalau kita di kota kecil seperti ini kan tidak terlalu masalah ya Pak ya. Kebetulan kan kalau saya mengelola peternakan juga tetap jalan. Terus kemudian di toko juga kan tetap toko jalan ya. juga. Iya, Di jadi toko Budi Mix Farming Pak ya, di Betul, Purwodadi yang berada di di Pesanggerahan. di Pesanggerahan kita Rejo. Ya, relatif masih tetap nggak banyak perbedaan. Saya ingin memperkenalkan Pak Adi, teman-teman. Pak Adi ini lahir asli Purwodadi Pak ya. Saya asli Purwodadi Pak. Ya, tanggal 7 Juli 1972. Ini hari ulang tahunnya Pak Adi. Ini berarti 2 bulan lagi lah Pak. 2 bulan lagi. Itu Silakan beliau kalau mau ngirim parcel. Ya, mau ngirim parcel boleh Pak ya. Ini pendidikan beliau S1 program studi mikrobiologi industri Fakultas Biologi Lingkungan di Universitas Kristen Satya-Wacana UKSW Salatiga. Kemudian S2-nya di Food Science and Technology Victoria University of Technology Melbourne, Australia. Begitu ya. Dengan latar belakang ini luar biasa kalau menurut saya ya. Dan saya sudah sering ngobrol dengan beliau, terutama terkait dengan kedelai gerobogan yang ditemukan oleh Pak Chandra Mukti ayahnya. Pak Adi, kalau saya minta untuk menyebut 3 kata kunci, 3 kata yang menggambarkan keistimewaan gerobokan lah ya di mata Pak Adi, itu 3 kata kunci itu apa aja Pak? Istimewa ya Pak ya. Istimewa. Tapi mungkin belum tentu sudah digarap gitu ya. Dari Pak. segi potensi. Kalau saya ngomong potensi ya Pak ya. Kalau potensi pasti jelas lah kita daerah pertanian pasti. Sampai saat ini kita masih di Yang pertama berarti pertanian. Itu kita penting. Kita daerah agraris lah. Kedua. Kemudian kedua, menurut saya yang paling penting adalah geografis. Yang ketiga, saya jelasin satu-satu aja. Nanti aja. Ini sebutkan 3 kata kunci dulu. Yang ketiga, menurut saya apa ya? Mungkin sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain itu geologis. Geologi ya. Pak. Ya, jadi kata kunci pertama tadi pertanian, yang kedua geografis, yang ketiga geologi. Sudah sekarang dijabarkan satu. Ya. Dari aspek pertanian ya. Mungkin saya bicara yang dari geografis dulu. Oke, geografis dulu berarti ya. Geografis kenapa kita penting? Saya tuh kadang-kadang kalau saya Purwodadi, dari Purwodadi, saya kerja di Jakarta, pernah kerja di Jakarta. Kadang-kadang orang Jakarta itu melihat kita cuman sebagai banyak. Tunggu dulu Pak Adi, itu setelah dari Australia? Oh enggak, setelah dari Satya-Wacana. Satya-Wacana. Saya sempat kerja di Jakarta. Saya kerja di Astra. Di Astra di bagian apa itu Pak? Saya di asuransi. Di asuransi ya. Iya. Nggak nyambung ya sebenarnya? Nyambung, dipakai pinternya toh. Oh gitu ya, dipakai pinternya ya. Enggak juga, cuma kebetulan kesempatan dari sudah. Memang asuransi itu membutuhkan banyak bidang studi sebenarnya Pak, bukan cuman yang berurusan dengan asuransi. Di situ banyak ketemu orang matematika, ketemu banyak orang sains, orang pertanian, banyak sekali. Jadi jalan pikirannya mungkin yang digunakan.
Eh, jadi di sana itu seringkali mereka cuma melihat kita sebagai tempat di mana pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu berasal. Gitu. Jadi kalau Orang Jakarta. Iya. Termasuk Jadi, juga orang luar negeri juga mungkin ya. mungkin ya. Zaman itu mungkin belum terlalu banyak. Mungkin di Iya. Jakarta banyak sekali, Pak. Jadi kalau ketemu orang bisa nyariin asisten rumah tangga nggak? Jadi sering kali Bahasanya mungkin PRT ya. PRT pembantu rumah ya, tangga. bisa nggak nyariin PRT? Jadi kita itu dilihatnya cuman sebagai kota yang bukan apa-apa. Kadang-kadang mereka nggak terlalu, malah mereka banyak yang nggak tahu kita di mana. Iya. Apalagi kalau ngomongin Grobogan, kalau Iya. Purwodadi masih lumayan kadang-kadang karena Iya. mereka tahu ada sedikit Purwodadi. Iya. Tapi pada saat kita ngomong tentang kabupaten Grobogan, mereka banyak yang nggak tahu. Iya. Padahal kalau saya jelasin ke mereka, Grobogan itu tahu nggak posisinya? Kita penting banget. Seandainya kita punya bom diledakkan di pusatnya Grobogan, dia radius 60 km, Semarang kena, Orang kena. Demak kena, Solo, Solo hancur, Kudus, Kudus hancur, Blora kena, Cepu kena, Salatiga kena, Sragen. Bayangin ada berapa kota penting di Jawa Tengah, dan kalau kita ngambil titik tengahnya itu ada di Grobogan. Itu membuat jadi seperti apa Pak? Pentingnya kalau kita bicara secara tata letak, secara geografisnya, berarti dari Purwodadi menuju ke Semarang, menuju ke Solo, menuju ke tempat kota-kota tadi relatif dekat semua. Bayangkan kalau misalnya ada sebuah perusahaan, Semen Grobogan buka ya Pak ya? ya. Puji Tuhan buka di sini. Mereka pusatnya di Purwodadi. Pada saat ceritanya mereka mau kanvasan, mau kelilingan. Mereka keliling ke Semarang, terus menuju ke arah Ambarawa. Hari Senin mereka ke Semarang, kemudian mereka ke Ambarawa, ke Salatiga, muter, balik ke Kedung Jati, Grobogan, Gubuk, sampai ke Purwodadi lagi. Ya. Hari Senin. Hari Selasa mereka nanti kelilingan ke arah Kudus, Demak, kembali lagi ke Godong, kembali lagi ke Purwodadi. Hari berikutnya mereka bisa keliling ke Blora, mereka pergi ke Cepu, Blora Cepu, ya apalah dianggap sama lah Pak, Blora Cepu balik lagi ke Blora, kemudian mereka ke Rembang, mereka bisa pulang lagi ke Purwodadi dalam hari yang sama. Itu kita bisa bikin kayak semacam apa ya, kayak semacam loop gitu Pak, di mana dalam seminggu seluruh kota-kota penting itu bisa tersinggahi. Iya, jadi untuk perdagangan itu sangat-sangat Jadi luar biasa. dari aspek dari aspek bisnis, luar geografinya biasa, luar strategis. biasa. Nah, sebenarnya kita punya potensi gede di situ, kita perdagangan kita gede sekali. Oke lah, tadi pertanian memang kita penting, tapi sebenarnya mewarnai Purwodadi sini bukan cuman petani-petaninya saja, tapi kalau kita ngeliat pedagang-pedagangnya juga. Kenapa kok pedagang-pedagangnya bisa mewarnai yang tadi saya bilang, karena posisi kita sangat-sangat bagus tanpa disadari mereka itu sebenarnya mewarnai kota kita. Jagung misalnya, jagung dari berbagai macam daerah, kalau orang nanam di daerah Blora ke Purwodadi juga gampang. Dari Semarang kita bisa kirim ke Semarang, dari Purwodadi kita bisa kirim ke Semarang dengan Ya. jadi posisi kita itu penting banget. Tapi sejauh ini posisi itu malah kayaknya belum banyak dimanfaatkan ya. Belum, karena jalan kita rusak terus. Ya, jalan rusak Iya, itu berarti jadi- akses ya. berarti. Betul, jadi kita mungkin ya kabupaten kita, mohon maaf kalau saya salah, Ya. tapi sekarang sudah mulai ada perubahan. Kan kita sekarang ada terminal bongkar truk ya Pak ya, di daerah Iya. yang sudah mulai ada. Iya. Jadi itu kan salah satu tanda bahwa logistik sudah mulai dipikirkan gitu. Meskipun mungkin akses jalannya belum terlalu. Kita belum punya, mungkin kalau saya ya, Iya. saya akan minta misalnya Bandagara Reksa BGR, BUMN-nya pergudangan logistik di Indonesia suruh buka di sini Pak. Lokasinya kan penting banget. Strategis. Seandainya minimarket itu punya gudang di sini, berarti kan mereka bisa melayani banyak kota itu dalam waktu yang sangat Relatif singkat. singkat. Jadi itu penting banget. Jadi itu keunggulan. Yang pertama itu dari benar-benar keunggulan. geografis ya. Apakah sudah digarap? Sedikit sudah digarap. Sekarang sudah mulai secara banyak. alami sudah terjadi.
banyak kantor-kantor, banyak gudang-gudang yang mereka buka di Purwodadi. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan besar sudah mulai buka di sini. Ada di Gurosari, ada di Godong gitu. Iya. Kemudian yang kedua tadi geologis, Pak. Geologis. Ya, pertanian berarti terakhir nanti ya. Nanti pertanian kita terakhir. Ya. Geologis itu ya makanya ada pabrik semen kita di sini. Ya. Karena secara potensi geologis kita itu luar biasa. Baik dari sisi pertambangan, dari sisi bisa dicontohkan, Pak. Semen, Pak. Semen, iya. Jadi itu pertambangan kita, berarti di daerah Tanggungarjo ya sekarang sudah. Ya, saat ini sudah ada di Tanggungarjo. Kita juga punya cadangan rock fosfat kalau nggak salah di wilayah apa itu, Pak? Rock fosfat. Jadi bahan mineral yang fosfatnya tinggi, Pak. Ada di mana itu, Pak? Saya lupa wilayah pastinya, tapi pasti dalam satu rangkaian pegunungan Kendeng, Pak. Jadi pegunungan Kendeng sendiri itu menyimpan potensi geologis yang luar biasa. Tadi saya bilang dari sisi pertambangan kita bisa wisata sebenarnya kan juga punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Geologi ada Bleduku, ada Merapen. Terus kalau kita bilang yang bukan di pegunungan Kendeng, kita ada Bleduku, kita punya Merapen. Kita punya yang kayak semacam Bleduku yang cuman setiap vulkano ada di setiap bulan apa, Pak? Tuh. Di itu yang di Kesongo. Kesongo itu sebagian masuk Kabupaten Grobogan, sebagian masuk Kabupaten Blora. Iya, itu juga punya potensi yang luar biasa. Kita punya tambang garam. Ya. Jono dan di Bleduku. Yeah. Itu juga salah satu potensi geologis. Betul. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk berbagai hal sebenarnya. Dan itu tidak dimiliki oleh daerah lain, kan, Pak. Kalau sejauh ini menurut Pak Adi, potensi geologis itu sudah dioptimalkan belum? Mulai. Senangnya mulai. Kemarin saya dengar katanya akan digunakan sebagai tempat gantole ya kalau nggak salah di daerah Jatipun, Pak. Oh, Jatipun tuh nanti kita punya satu tempat untuk apa ya gitu ya? Layang apa namanya? Untuk take off-nya gantole, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi menurut saya itu bagus lah. Dan itu harus didorong. Kalau misalnya untuk produksi garam itu optimalisasinya seperti apa, Pak? Kalau sekarang hingga saat ini kan petani garam misalnya di Bleduku itu semakin lama semakin berkurang. Karena memang tidak seimbang antara jumlah produksi dengan penghasilan mereka. Iya. Misalnya di Jono itu dulu ada ratusan, sekarang sudah mulai puluhan. Kendala mereka adalah anak-anak sudah tidak mau ngurusin ya, Pak. Itu. Itu dulu saya kan pernah mengusulkan ya, misalnya di Jono itu misalnya kita diskusi gimana kalau di situ itu ada wisata edukasi. Jadi wisata edukasi itu di sana kan tidak hanya misalnya lihat beduk, tapi juga mandi lumpur. Iya, mandi lumpur dan juga bagaimana mereka bisa bereksperimentasi, ikut terlibat di dalam pembuatan garam misalnya. Di Jono kan sangat potensial itu. Saya pernah ngobrol sama satu pengelola, kebetulan orang Purwodadi juga, dia mengelola tempat wisata di daerah Kendal, Pak. Mereka urusan bangun kolam renang, dia cerita kolam renangnya sampai habis miliaran rupiah. Kemudian mereka juga beli sepetak sawah di belakang tempat wisata mereka, harganya cuma sekian puluh juta kalau nggak salah. Dan dia bilang dalam setahun duit yang dihasilkan dari sawahnya dibandingkan dengan kolam renang yang miliaran tadi, hasil duitnya lebih banyak dari yang sawah. Outbound ya kayaknya itu ya. Buat outbound, betul. Dibuat mandi lumpur lah, anak-anak main di lumpur lah segala macam. Ternyata itu menghasilkan lebih banyak, Pak. Nah, menurut saya pada saat di Bleduku atau di Jono kita bisa lakukan seperti itu, menurut saya sih akan sangat luar biasa gitu ya. Itu sama kita juga perlu branding, Pak, kalau garam, Pak. Garam kita beda kan. Bedanya di mana sih, Pak? Garam laut dengan garam di darat pasti saya belum pernah tahu data-datanya sih, tapi saya yakin 100% pasti ada perbedaan unsur. Garamnya juga rasanya kan beda kan, Pak. Di situ ada yang dipakai buat bikin beleng ya, Pak ya. Ada belengnya. Berarti kan ada campuran antara garam dengan beleng. Saya yakin ada khasiat-khasiat yang berbeda, ada fungsi-fungsi yang berbeda yang menurut saya perlu digali lebih dalam lagi. Saya dengar katanya sih ada
pihak-pihak tertentu yang beli garam itu selalu beli garam itu dan kita nggak ngerti dipakai buat apa, Pak. Jangan-jangan punya nilai ekonomis yang tinggi dan kita nggak ngerti, ya itu rahasia dagangnya mereka. Ada salah satu produk UMKM yang juga memanfaatkan garam beleduk misalnya untuk telur asin, Pak. Jadi itu brandingnya ya. Jadi artinya kan kalau biasanya telur asin pakai garam biasa, ini telur asin garam beleduk ya. Jadi telur asin beleduk misalnya. Branding seperti itu perlu sih, Pak. Kita harus cari value added dari suatu produk kita dan itu harus dipromosikan. Mungkin nanti juga ada telur asin garam Jono misalnya. Gitu kan. Jono dulu pernah mengalami masa kejayaan terkait produksi garamnya. Sekarang perlahan mulai berkurang karena antusiasme masyarakat untuk memproduksi itu kan juga semakin lama semakin berkurang. Mereka punya generasi penerus. Mungkin anak-anak sekarang sudah mulai malas lah untuk bekerja menjadi. Saya kalau ada tamu-tamu dari luar negeri saya ajak ke Jono, Pak. Dan mereka kagum. Kenapa? Yang orang luar kagum ya, tapi yang dari daerah sendiri kadang malah kurang bisa memanfaatkan. Beleduk Wuwu itu kalau kita mau terbuka, kita mau open mind, itu luar biasa, Pak. Coba sebutin di mana daerah di Indonesia yang punya semacam beleduk Wuwu, kecuali Lapindo, Pak. Lapindo itu lebih ekstrim, Pak. Ya, kalau Lapindo kan bukan tempat wisata lah, itu disaster kan, Pak. Tapi tempat mana sih yang ada semacam beleduk Wuwu yang lumpur keluar dan tidak kalau panas? Pak Adi punya pandangan ya, kira-kira beleduk itu diapakan? Karena sekarang pasti wisata, Pak. Reputasi objek wisata beleduk Wuwu sebagai objek wisata kan sekarang sudah mulai pudar. Sekarang mulai diperbaiki, mulai ada dikasih patung Saka juga yang kontroversi di teman-teman. Iya, betul. Apakah Haji Saka seperti itu pakai? Seperti itu. Jadi ya gimana ya, Pak ya, kalau menurut saya sih, Pak, kita nggak mungkin bisa pegang menyelesaikan segalanya sendirian. Butuh ada orang yang lebih ahli untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Menurut saya kalau misalnya beleduk Wuwu diserahkan pada yang ahli, lebih ahli lah, memang biasa menangani objek wisata alam, menurut saya pasti akan luar biasa. Kita bisa belajar dari mereka lah awalnya. Mungkin sekarang untuk tahap awal selama sekian masa kita serahkan pada swasta, polanya kita bisa melihat, kita belajar dari mereka. Menurut saya pasti akan bagus. Contoh Merapen Abadi sampai sekarang kan juga sebenarnya sebuah potensi besar kan. Betul. Sampai sekarang juga belum begitu dioptimalkan. Kemarin sempat ada karena eksploitasi gas. Itu ya, ada yang orang gali sumur ya, Pak ya, di sebelahnya. Iya, itu artinya kan sekarang jadi kita melek bahwa memang api-api di Purwo kan tidak hanya keajaiban seorang wali kan, Pak. Tapi memang di dalamnya ada gas gitu. Ada gas yang itu perlu dieksplor lebih dalam lagi, dan kemudian kalau sekarang bisa dihidupkan lagi, kan harusnya sekarang sudah mulai menjadi momentum untuk dibangkitkan kembali. Betul, Pak. Kalau saya bilang daerah Kendeng itu luar biasa, Pak. Kalau di daerah Magelang mereka punya lomba lari lintas alam, kenapa sih kita tidak coba untuk bikin lomba lari lintas alam di daerah Kendeng gitu ya? Dengan kondisi geologi seperti itu, ternyata hutan, ada banyak tanaman yang tumbuh di situ, potensi kuliner dari situ juga muncul. Kita kan punya becek yang dari daun dayaan kan, Pak, yang tumbuhnya di daerah Kendeng. Hal-hal seperti itu sebenarnya pada saat dieksplor dengan baik, menurut saya akan jadi luar. Sekarang sudah jarang ya becek pakai daun dayaan. Semua pakai daun-daun sekarang. Kalau daun dayaan kira-kira sekarang masih banyak atau? Saya kurang tahu, dulu saya masih dapetin kalau yang dari Gerobokan, Pak. Jadi saya punya langganan becek di Gerobokan, cuma sayangnya sekarang udah tutup kan. Itu mereka masih asli pakai daun dayaan. Harusnya itu menjadi PR untuk dibudidayakan lagi, Pak ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Daun dayakan, teman-teman. Betul. Daun dayakan itu adalah salah satu elemen daun yang biasanya dulu ada di menu becek khas Gerobokan. Jadi rasanya asam, becek. Mungkin pemirsa Bapak mungkin nggak tahu Pak becek kayak apa, Pak? Iya. Becek sudah sering kita angkat, Pak. Becek sudah kita angkat, tapi becek sekarang itu kan rata-rata pakai daun. Jadi rasa asamnya dari daun. Yang asli itu kan dari daun dayakan. Kalau daun dayakan selain asam kan lebih sedap katanya. Betul. Paling tidak pada saat kita ada story dalam suatu produk bahwa ini hanya ada daun dayakan, hanya banyak di wilayah pegunungan Kendeng, itu kan bisa jadi benar jadi ciri khasnya gitu ya.
kita gitu Pak. Ya. Itu dari aspek geologis Pak ya? Itu menurut saya sih diperkaya dari aspek geologis kita Pak. Jadi potensinya bagus. Dan itu Tuhan kasih kita. Anugerah. Itu anugerah. Kita cuman gimana kita bisa kembangkan, kita bisa jual dengan baik. Bledokowo itu salah satu yang menurut saya itu tiada duanya. Iya. Tiada duanya. Tahun 80-an Bledokowo pernah menjadi destinasi wisata favorit. Kalau saya kan asli Wirosari Pak. Hanya nggak ada 5 menit mungkin. Kalau saya dari Kalirejo tempat tinggal saya dengan Bledokowo. Bahkan pertama kali saya piknik ketika SD ya di Bledokowo. Naik dokar itu loh. Naik dokar. Sekarang saya nggak pernah tahu ada anak SD di Purwodadi yang pikniknya ke Bledokowo. Dulu Masya Allah setiap Lebaran itu berbus-bus ada di situ. Terus kemudian di Merapen juga berbus-bus ada di situ. Sekarang bagaimana mengulang kejayaan itu dengan mendesain sedemikian rupa Bledokowo. Itu yang saat ini menjadi PR kayaknya Pak ya. Menjadi PR. Karena itu juga karena itu Tuhan sudah menyediakan dan itu unik. Itu mungkin kalau orang Purwodadi take it for granted ya Pak. Sudah ada di situ kan ya. Jadi saya pernah datang Pak. Saya udah nikah, sudah tinggal di Bodong. Saya datang ke Bledok. Saya datang ke Bledok sekedar untuk pengen tahu dan nostalgia, pengen tahu. Saya bertemu dengan sebuah keluarga. Saya tanya, itu dari mana? Saya dari Semarang. Sudah pernah ke sini? Sudah Pak, sudah sering ke sini. Lah ini ada keluarga yang dari Jakarta pengen tahu Bledok. Pengen tahu Bledok. Jadi dan banyak teman-teman yang dari luar daerah itu belum tahu Bledok, kalau ke Grobogan pengen tahu Bledok. Tapi ketika begitu tahu Bledok langsung kalau datang pasti kecewa. Itu Pak, kecewanya karena panas banget. Karena panas cuman adilitnya itu aja gitu. Sekali itu datang, sekali udah nggak mau. Karena memang nggak disetting sedemikian rupa bagaimana agar mereka itu kembali lagi begitu kan. Di sana panas, hanya lihat. Sekarang tingkat letusannya juga sudah nggak setinggi tergantung musim Pak. Kalau saya pernah kesana. Dan memang tidak setinggi dulu lagi Pak. Kalau dulu itu tinggi banget. Ada di sebuah buku yang merekam letusan tertinggi kan dulu memang tinggi banget. Sekarang sudah mulai. Memang ada. Dulu saya pernah ketemu dengan kepala UPTD Dispora Budpar di situ karena memang nggak tahu karena mungkin ada tanahnya yang meninggi gitu sehingga memang sama ada beberapa titik ya. Sekarang keluarnya di beberapa titik. Tapi saya bayangin Pak itu ekstrim kan. Kita pasang flying fox dari satu sisi ke sisi lain lewat atasnya situ. Orang bayar mahal mau Pak. Itu ya. Asal aman banget ya, jangan sampai flying fox karena kan orang sudah banyak ya. Aman kan Pak. Jadi dan kita tahu bahwa Bledokowo itu juga letusannya kan juga aman kan. Gasnya tidak beracun, tidak panas. Jadi wah itu keren. Menurut saya sih keren. Ada banyak potensi yang masih bisa digarap. Ini potensi geologis termasuk Bledokowo kan potensi keajaiban geologis. Nah sekarang pertanian Pak. Pertanian itu juga anugerah sih Pak. Saya kadang-kadang kalau dibilang orang kenapa kok kamu bangga sih dengan Swike gitu. Terlepas masalah agama ya Pak ya. Swike itu saya selalu cerita sama orang bahwa Swike itu tanda bahwa kita itu dari zaman dulu kita itu udah diberkahi. Diberkahi dalam arti apa? Swike itu berarti kan kodok. Kodoknya kodok hijau kan Pak? Kodok hijau dapatnya dari mana? Sawah. Nanti kita punya sawah. Ini perspektif kesuburan alam. Kemudian dia pakai tauco. Tauco itu pakai kedelai. Berarti kita itu dulu sudah ada kedelai. Pakai kecap manis kedelai hitam. Kita juga ada kedelai. Kedelai hitam juga ada Grobogan Pak? Ada Pak. Zaman dulu kita memang nanamnya kedelai hitam. Daerah pulau-pulau tuh saya dengar dulu itu kedelai hitam. Jadi Swike itu menunjukkan bahwa alam kita itu kaya, tanah kita subur, tanah kita subur atau petani kita yang memang pintar mengolah tanah, tanah itu kita mungkin nggak bisa pisahkan. Jadi intinya kita punya modal itu kan. Jadi kata hijau kedelai hitam itu menandakan bahwa dan kita makan pakai nasi gitu. Jadi juga ada nasi Jadi menurut saya itu menunjukkan kita sebenarnya punya sejarah panjang pertanian yang menarik
Kalau kita ngomong menarik ya Pak ya di Grobogan. Nah, tapi kenyataannya kan memang kita sekarang ini memang kita penyangga pertanian di Jawa Tengah kan boleh dibilang. Pak, saya ini SWG nih terkait dengan SWG. Teman saya dulu pernah nulis di Suara Merdeka terkait bagaimana mengatasi kendala teologis terkait dengan SWG. Kemudian teman saya kan artinya mengganti SWG elemen kodok di situ diganti dengan ayam misalnya, SWG ayam. Ya. Walaupun sebenarnya kontradiktif ya Pak, SWG itu artinya kodok, tapi bukan SWG ayam. SWG itu sebenarnya artinya Pak, artinya ayam air. Ayam air itu kan sebenarnya penyebutan buat guyonan untuk menyebut kodok. Kodok lah. Teman saya itu menulis itu di Suara Merdeka, bisa diganti kok dengan ayam, artinya menjadikan halal sehingga umat Islam bisa mengkonsumsinya tanpa ragu-ragu lagi. Tapi kemudian ada pembaca yang kemudian menulis di surat pembaca Pak, yang begini, konon katanya kodok hijau di Grobogan itu berbeda dengan kodok di daerah lain. Kata dia sebagai penikmat SWG kodok. Itu katanya kodok hijau di Grobogan itu lebih lezat katanya. Kayak gitu gimana Pak? Saya pemakan kodok. Jadi kalau SWG saya nggak tahu kenapa saya memang suka SWG yang Purwodadi dibandingin SWG Demak, SWG Semarang. Saya nggak tahu gara-gara kodoknya apa enggak. Kalau sekarang menurut saya kodok juga berasal dari banyak tempat kan. Sekarang kita kebutuhan kodok banyak. Katanya karena kodok bukan cuma dari sawah Purwodadi enggak ya Pak ya? Menurut saya mungkin masalah lebih ke arah bumbu menurut saya. Lebih ke arah bumbu. Iya. Jadi kodok sekarang dari mana-mana Pak, bukan cuma dari Grobogan saja. Saya yakin sih bukan dari Grobogan aja. Mungkin masuk dari Solo, dari Sragen, menurut saya juga masuk. Sekarang kembali ke potensi pertanian Pak. Potensi pertanian diantaranya tadi kan kalau tahu itu ada kedelai. Dan kebetulan ini Pak Adi Wijaya ini kan putra dari Pak Chandra Mukti, penemu kedelai Grobogan. Mungkin bisa diceritakan lah terkait dengan kedelai Grobogan dan mungkin potensi pengembangannya. Ayah saya jadi ceritanya itu sebenarnya gini Pak. Ayah saya sebenarnya Pak Chandra Mukti itu memang profesinya apa? Nah gini, jadi beliau itu benar orang peternakan. Orang peternakan. Dia orang peternakan. Dia mengelola peternakan sapi perah milik kakek saya. Pada saat dia kan lulusan dari IPB. Awal-awal masih UI waktu itu. Di fakultas apa Pak? Kedokteran hewan. Dia belum sampai jadi dokter hewan, dia masih sarjana muda waktu itu. Dokter Andes kan zaman dulu. Jadi dia lulus dari situ, dia pulang ke Purwodadi, dia mengelola ternak orang tuanya, dan dia melihat ada sesuatu yang aneh. Kok nggak sesuai teori. Apa itu Pak? Sapi dikasih makan seperti ini, kenapa kok hasilnya tidak seperti teori? Seharusnya ada peningkatan berat badan, ada peningkatan produksi susu. Kebetulan kami peternakan sapi perah. Kenapa kok nggak sesuai dengan teori? Nah, dia mulai ngelihat Pak. Jadi dulu nggak fokus di pertanian sama sekali. Dia mulai ngelihat, loh, sapi ini kan makannya limbah pertanian. Tapi kenapa kok sapi-sapiku kekurangan bahan ini? Kebetulan dia memang karena ahli peternakan, jadi dia tahu, dia bisa ngelihat, oh sapi ini kekurangan zat ini nih, sapi ini kekurangan zat ini, sapi ini kekurangan zat ini. Loh, padahal sudah tak kasih makan ini, kenapa kok masih kekurangan? Menurut teori harusnya dari pakan ini sudah mencukupi kebutuhan itu, tapi kenapa kok kurang? Dia mulai ngelihat, loh, berarti kalau sapinya kekurangan bahan-bahan tersebut, unsur-unsur tersebut, berarti bahan makanannya kekurangan bahan tersebut dong. Di dalam makanan tersebut. Betul. Nah, kebetulan bahan-bahan pakan tersebut notabene adalah limbah dari pertanian. Kalau limbah pertaniannya kekurangan bahan tersebut, berarti pertaniannya kekurangan bahan tersebut juga tuh. Nah, dia mulai ngelihat ternyata ada perbedaan antara pertanian tropis dengan pertanian subtropis. Dia mulai ngelihat bahwa tanaman-tanaman yang ditanam di Indonesia yang notabene adalah tanaman tropis, itu tanamannya kebanyakan berasal dari daerah subtropis. Kita ngomong padi juga kebanyakan tetua-tetuanya juga dari Cina, dari Vietnam, yang notabene daerah subtropis atau mendekati daerah subtropis. Dia mulai
ngelihat. Padahal latar belakangnya kedokteran hewan. Kedokteran hewan, betul Pak. Jadi dia rasa penasarannya muncul di situ. Akhirnya dia mulai menteorikan, dia mulai uji coba, dia mulai membuat formula-formula pupuk supaya tanaman subtropis itu bisa ditanam di daerah tropis. Dan ternyata hipotesa dia benar. Karena dia ngelihat sapinya kekurangan bahan A, kalau pertanyaannya ditambahin bahan A, hasilnya akan lebih bagus. Dan ternyata benar Pak, hasilnya jadi lebih bagus. Jadi penemuan Pak Chandramukti yang pertama pupuk? Sebenarnya lebih ke arah pupuk, betul. Pupuk ya. Nah dari situ dia mulai neliti, dia mulai penasaran kan Pak. Orangnya penasaran terus. Baca banyak hal, gampang penasaran. Dia mulai neliti tentang yang saya tahu, yang saya masih ngikutin, yang saya masih ingat di ingatan saya itu kapas. Kapas di Indonesia itu seratnya pendek, makanya kualitas kalau dijadiin kain nggak bagus, beradul ya Pak. Kapasnya gerobokan? Kapas bukan di gerobokan Pak, Kapas. di Indonesia. Oh di Indonesia secara umum ya. Sedangkan di daerah-daerah subtropis itu seratnya panjang-panjang. Dia mulai penelitian itu, bikin kapas yang seratnya panjang. Dia mulai meneliti tentang singkong sampai kita malah diakui secara internasional Pak pada saat penelitian singkong. Jadi saya kerjasama dengan CIAT. CIAT itu semacam IRRI. Kalau di padi itu kan ada IRRI. Tapi kalau singkong itu ada CIAT. Peneliti seniornya datang ke gerobokan. Kebetulan kami uji cobanya di padi bukan di gerobokan. Dan dia membuktikan bahwa ternyata kita bisa meningkatkan produktivitas singkong dengan luar biasa. Kalau tentang kedelai Pak? Nah, kedelai itu juga ada rasa penasaran juga Pak. Pada saat import mulai banyak, kedelai kita aslinya dulu kan kedelainya kecil-kecil. Iya. Pada saat import datang, kedelainya besar-besar Pak. Dia mulai penasaran. Sekarang dia punya teknologi untuk nanam tanaman subtropis. Dia mulai cari kedelai yang bisa ditanam dengan teknologinya beliau. Dia cari itu Pak. Dia cari di pasar, yang saya ingat dia cerita dia cari di Jawa Timur, di pasar. Asal kedelai dia beli. Pokoknya ukurannya gede dipisah-pisahin, coba ditanam Pak. Dan ternyata ada beberapa yang tumbuh. Dari beberapa yang tumbuh kemudian dipisahkan sampai banyak generasi dalam teknologi yang terbatas tadi, yang menggunakan pupuk yang ayah saya ciptakan. Nemu Pak, ada varietas yang unggul. Waktu itu dikasih nama, waktu itu ada kedelai lokal yang namanya Malabar. Iya. Ayah saya ya asal aja ngasih nama, ini Malabar Gerobokan. Iya, tapi itu sebenarnya kan menyalahi tata penamaan karena Malabar sendiri sudah ada deskripsinya kan. Mulai banyak ditanam, mulai populer di daerah Gerobokan. Menyebar kemana-mana. Pas ada krisis kedelai Pak. Krisis kedelai pertama kalau nggak salah tahun 2007-2008 itu baru sadar bahwa kita kekurangan kedelai, bahwa kita itu terlalu terikat dengan impor. Harga kedelai internasional naik karena Cina kebutuhan kedelainya luar biasa. Waktu itu juga ada masalah juga dengan, kalau nggak salah tahun 2008 itu krisis energi juga kalau nggak salah. Jadi ada banyak lahan yang digunakan untuk tanaman penghasil energi. Jadi intinya kedelai dunia itu turun, produktivitas turun, produksinya turun. Harga kedelai jadi naik, kita kelapakan Pak. Akhirnya kedelai yang temuan ayah saya ini dijadikan dipercepat untuk menjadi kedelai unggul nasional. Kita serahkan ke pemerintah. Kedelai yang ditemukan oleh Pak Chandramukti. Betul. Akhirnya diberi nama kedelai lokal Gerobokan untuk menghormati Gerobokan di mana kedelai itu pertama kali diperbanyak. Ya. Ceritanya seperti itu. Sebenarnya sederhana sih, bukan hasil laporan. Oh enggak, Pak. Ya, saya yakin semua orang juga pasti bisa melakukannya. Dan itu diakui pemerintah sebagai benih unggul nasional Pak ya? Karena pada saat itu dilihat ternyata tidak ada kedelai dengan jenis itu di Indonesia. Jadi ternyata kedelai itu satu-satunya, makanya bisa diakui sebagai benih. Dan kemudian tahun 2012 itu setelah Pak Chandramukti meninggal tahun 2011 ya. Pak Chandramukti meninggal tahun 2011. Kemudian Pak Adi ikut Mandiri Technology Award dan kemudian terpilih menjadi juara. Saya juara 2 waktu itu. Juara 2. Jadi yang kami bawa sebenarnya konsep swasembada kedelai. Oh gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi lebih ke arah konsep swasembada kedelai. Cuman menggunakan
Teknologi. ada banyak teknologi yang Teknologi penamaan betul. tanaman kedelai gerobokan. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin konsep swasembada Pak. Waktu itu yang saya tawarkan sebenarnya lebih ke arah bagaimana benih kedelai itu bisa tersebar dengan merata di Dengan mudah Indonesia juga. sebenarnya. Mudah mungkin tidak ya Pak. Jadi gini, sebenarnya di Indonesia itu ada banyak sentra kedelai Pak. Ada banyak sentra kedelai. Jadi di konsep di pikiran saya adalah kenapa tidak bikin seed center istilahnya di wilayah-wilayah ini. Seed center itu akan menjadi akan menimbulkan efek domino. Kenapa kok bisa menimbulkan efek domino? Pada saat ada suatu wilayah membutuhkan benih kedelai, kita nggak mungkin kan Pak semua kedelai dari Jawa yang butuhin Aceh. Bagaimana dengan pengirimannya? Kenapa kita nggak ngajarin mereka aja untuk menghasilkan benih yang kualitasnya bagus di sana? Kemudian jadi seed center. Jadi seed center di sana, disebarkan di sana. Nah, seed center itu bagusnya gini. Yang menjalankan usaha benih itu pasti orang yang punya jiwa entrepreneur bagus. Otomatis kita nggak usah latih itu, Pak. Yeah. Kita nggak usah latih itu. Dia punya jiwa entrepreneur yang bagus, dia pasti akan mengajak kerjasama dengan orang-orang yang punya lahan. Dan dia pasti akan ngajari kan, supaya produksinya hasilnya bagus sesuai dengan standar pemerintah untuk dijadikan benih. Jadi pada saat ada kegiatan di wilayah Aceh, nggak usah pusing-pusing Pak nyari dari Jawa. Di wilayah mereka sudah bisa menghasilkan sendiri. Nah, itu yang saya tawarkan. Jadi kita harus punya seed center di banyak wilayah, dan seed center itu harus mengembangkan kedelai unggul, bukan kedelai favorit. Yang sering kedelai favorit itu gini Pak. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa sampai sekarang di Indonesia itu ada puluhan, mungkin sekarang sudah sampai 80-an varietas kedelai dari tahun zaman Belanda dulu sampai sekarang itu kita punya 80 varietas Pak. Dan semua itu masih dipakai sampai sekarang. Bayangkan energi kita habis untuk 80 yang mungkin saya kemarin iseng, pernah saya pas pertemuan, saya lupa pertemuan di mana, saya iseng memisahkan kedelai-kedelai yang seharusnya kita kembangkan dan sebagian kita simpan aja di museum. Saya nemu waktu itu sekitar 5-an kedelai. Saya itu yang gini Pak. Petani pasti butuh yang produksinya tinggi tuh. Iya. Supaya penghasilan mereka tinggi. Masa tanamnya juga singkat. Betul. Industri pasti akan butuh yang sesuai dengan kriterianya dia. Kita kedelai itu paling banyak digunakan untuk tahu dan tempe. Tahu itu butuh protein tinggi. Tempe sebenarnya nggak masalah, mau apa aja bisa. Kemudian kita butuh umurnya yang relatif pendek, karena kan di Indonesia masa tanamnya kan beberapa kali kan. Jadi supaya tidak tabrakan dengan komoditas yang lain, jadi dia kalau kita punya kedelai dengan umur yang pendek itu akan bisa jadi strategi yang bagus untuk dikembangkan di mana-mana. Nah, saya coba pisahkan paling cuma ada sekitar 5 yang unggul. Yang menurut saya unggul. Tapi yang jadi masalah kalau Bapak baca berita aja tahun 2020 ya. Bapak lihat di daerah Jawa Timur, di daerah mana, itu mereka masih ngembangin kedelai-kedelai lama yang produktivitasnya rendah banget. Saya ada kerjasama. Menurut Pak Adi, faktor apa yang mempengaruhi sehingga mereka bertahan? Romantis mungkin Pak, romantisme Pak. Romantis, jadi mereka pikirannya dulu bapak ibu saya juga kalau nanam kedelainya ini kok, saya nggak mau ganti tanaman lain. Mungkin dari pemerintah juga merasa mereka cocoknya enjoy dengan itu kok, ya udahlah biarin aja. Mungkin ada seperti itu Pak. Saya ada kegiatan dengan Bank Indonesia di Lamongan. Kita hanya dengan merubah varietas kedelai saja ada peningkatan produksi Pak. Jadi mereka nanam kedelai wilis. Kalau kan Pak, saya potong maaf. Kalau seandainya kalau kedelai gerobokan, gerobokan itu apa keunggulan dari kedelai gerobokan? Produksinya tinggi Pak. Produksinya tinggi. Jadi sampai kemana Pak? Menurut deskripsi 3,4 ton per hektar. Yang biasanya rata-rata nasional sampai saat ini baru cuma 1,5 ton per hektar. 1,5 ton per hektar. Sampai mencapai segitu Pak ya? Betul. Terus masa tanam? Masa tanamnya pendek, hanya 75 lah, sekitar 75 hari. Rata-rata kedelai yang lain sekitar 80 lebih Pak.
Selisih sekitar seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Terus Betul. kemudian Ukurannya besar. bisa dipakai untuk tahu tempe juga. Ukuran besar berarti kan dipakai buat tempe bagus, Pak. Oh, tempe bagus ya? Iya, lebih bagus Pak kalau ukuran besar dibandingin sama ukuran kecil. Oke. Kemudian yang paling penting proteinnya tinggi, Pak. Kita itu kedelai itu harus strateginya ini di luar yang tadi Pak ya, di luar yang mandiri tadi ya. Oh iya, oke. Ini pemikiran saya. Ya. Kedelai itu buat orang Indonesia itu makanan. Kanan, oke. Sumber protein nabati. Kedelai di Amerika itu sumber minyak. Jadi kalau Bapak melihat kedelai di datanya pemerintah Amerika, itu masuknya tanaman penghasil minyak, bukan tanaman Protein pangan. nabati. Jadi pendekatannya harusnya beda. Beda. Nah, kalau memang itu penghasil protein, otomatis gini. Kalau tanaman yang proteinnya lebih tinggi dengan tanaman yang proteinnya lebih rendah, di harganya lebih tinggi mana, Pak? Lebih tinggi, yang proteinnya lebih tinggi gitu. Saya merasa sistem harga kedelai di Indonesia ini masih belum bagus. Kita masih membedakannya hanya kedelai impor dan kedelai lokal. Kalau lokal lebih murah. Lokal saat ini ada beberapa lokasi bisa lebih mahal, Pak, tergantung lokasinya. Nah, perbedaannya cuma itu, Pak. Beda sama beras, Pak. Beras IR64 sama Rojo Lele, Bapak beli mahal mana, Pak? Rojo Lele ya. Kenapa kok Rojo Lele lebih mahal? Oh, gak tahu. Karena rasanya lebih enak, lebih pulen, segala macam kan. Ada brand image yang sudah tertanam di masyarakat. Ya, di Rojo Lele. Nah, kedelai enggak, Pak. Kedelai sekarang, makanya kalau Bapak baca, mohon maaf nih, kadang-kadang orang-orang pengambil keputusan ngomongnya kedelai lokal itu banyak dan disukai oleh pengrajin. Kenapa? Karena ukurannya kecil-kecil. Padahal ukurannya lebih gede, Pak, daripada impor. Oh, kedelai lokal itu jelek karena proteinnya rendah. Proteinnya kita jauh lebih tinggi daripada impor. Berarti ada publisitas ada publisitas yang miss ya? Bukan publisitas yang miss, tapi pengambil keputusan itu yang mungkin mohon maaf knowledge-nya yang mereka kurang. Oh gitu ya. Jadi bukan aspek publisitas ya? Bukan. Jadi knowledge-nya mungkin karena mereka di daerah mereka cuman misalnya gini, anggota DPR dari wilayah Aceh. Ya mereka taunya cuma kedelai lokal itu kedelai lokal yang dari Aceh, Pak. Ya, tidak yang dari Jawa juga. Betul. Nah, kalau sekarang kita ngomong spesifik kedelai gerobokan, Pak. Ya. Seberapa berpotensinya untuk dikembangkan lebih dalam lagi? Sekarang ini, Pak, muncul kedelai-kedelai yang menurut saya lebih bagus daripada kedelai gerobokan. Oh gitu ya? Iya. Okay. Jadi dari pihak Batan menghasilkan beberapa, kalau saya baca deskripsinya luar biasa sekali, Pak. Cuma penyebarannya juga nggak banyak. Termasuk kalau kedelai gerobokan juga sama seperti kedelai gerobokan. Kalau Bapak baca literatur tentang kedelai, padahal kedelai gerobokan itu jadi benih unggul nasional tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 jadi benih unggul nasional, masuk ke daftar benih unggul. Tapi kalau Bapak baca literatur penelitian tentang kedelai, tidak pernah Pak kedelai gerobokan, jarang banget kedelai gerobokan disebut sebagai pembanding. Misalnya ada kedelai baru keluar, kedelai A produksinya tinggi, dibandingkannya hanya dengan kedelai Wilis, dengan kedelai Anjasmara, dengan kedelai Galunggung. Yang notabene kedelai lama, mereka tidak pernah dibandingkan dengan kedelai gerobokan. Saya nggak ngerti kenapa, apakah mungkin kita yang promosinya kurang greget, publisitasnya kita kurang, atau miss di mana saya kurang tahu. Tapi kenyataan kedelai gerobokan itu bukan kedelai yang favorit di sisi penelitian. Kalau yang dikembangkan oleh RKG, Pak, saat ini yang digunakan? Oh, kalau di gerobokan hampir semuanya kedelai gerobokan. Kedelai gerobokan ya. Kedelai RKG itu konsep yang lebih lengkap daripada semacam seed center sebenarnya. Jadi mereka punya seed center, mereka punya pusat pengembangan lain, mereka punya pusat pelatihan yang lain. Nah, yang waktu itu saya tawarkan di di Mandiri yang Teknopreneur itu sebenarnya hanya seed center aja, Pak, malah. Kita sudah jauh lebih maju sebenarnya. Kalau di yang RKG ya. Betul. Dan itu diadopsi juga di Lamongan. Lamongan bikin rumah kedelai. Di situ juga hampir sama seperti yang di sini. Berarti kalau sebenarnya kedelai gerobokan itu juga potensial, Pak ya? Punya potensi, Pak. Kita tuh punya kedelai-kedelai dengan varietas yang lebih tinggi. Varietas yang produktivitas yang lebih tinggi dan proteinnya lebih tinggi. Nah, yang tadi kembali lagi tentang protein, seharusnya harga kedelai itu dihitung berdasarkan protein, Pak.
Sekarang bayangkan aja, kita punya kedelai gerobokan, kita kandungan proteinnya 43,9%. Kalau aspek cita rasa Pak, misalnya kalau beras itu kan misalnya rojulin. Nah, kalau sudah jadi tahu, jadi tempe nggak terlalu Nggak terlalu ya, itu masalahnya mungkin kan. Menurut saya nggak terlalu beda. Orang Indonesia kita nggak makan kedelai kok Pak. Kita nggak makan kedelai. Iya makanya, kalau beras itu kan kelihatan banget dia mungkin putih, dia pulen. Nah, kalau kita bisa didik mereka bahwa kalau makan maksudnya industrinya. Industri tahu kalau kamu pakai kedelai lokal kan kandungan protein 43,9. Yeah. Kalau tahu itu kan notabene hanya protein yang terkoagulasi yang menggumpal. Yeah. Kalau yang import proteinnya hanya sekitar 30%, berarti kan jadi tahunya lebih banyak yang lokal dong, Mbak. Sekarang kalau yang dijual produk dari RKG itu kan tempe higiena gitu ya. Iya. Itu kan lebih mahal, Pak. Iya. Lebih mahal. Sebenarnya kan berarti keunggulannya hanya di protein. RKG jual tempe lebih mahal karena kedelai yang digunakan adalah kedelai non-GMO. Jadi mereka lebih banyak promosi ke situ dan dibikin dengan secara higienis. Otomatis lah Pak, ada value yang berbeda, maksud kita jual lebih murah. Oke, ya. Mereka ada tepat, mereka langkahnya tepat. Bukan soal proteinnya berarti ya? Kalau tempe, kandungan proteinnya menurut saya secara total ada perbedaan. Ada berbeda, tetap ada perbedaan. Cuman saya nggak punya datanya. Ya, berarti karena higienis, diproses higienis. Kalau betul. Proses tradisional kan pakai hijab-hijab. Sudah enggak lah, sudah jarang lah. Tapi sekarang masih ada nggak produsen masih kayak gitu ya? Masih. Mereka yang rata-rata kalau selain yang tempe higien yang diproduksi oleh RKG ada nggak ya masyarakat? Ada banyak, Pak. Ada banyak. Sekarang sudah mulai ada banyak ya. Jadi gini, ini kita ngomong kedelai itu kalau buat saya Pak. Ya. Kedelai itu perang dagang. Perang dagang. Iya, kedelai itu bukan masalah agronomi aja, tapi masalah perang dagang. Kedelai import punya marketer, Pak. Oke. Ada asosiasi eksportir kedelai Amerika punya kantor di Jakarta. Mereka ada Departemen Pertanian Amerika, ada kantor di Jakarta. Mereka promosi, Pak. Duta besar Amerika datang mengunjungi pabrik tempe yang menggunakan kedelai import. Promosi mereka luar biasa. Edukasi mereka lakukan. Ada forum tempe. Saya kebetulan juga ikut anggota forum tempe Indonesia. Saya kebetulan bagian berhubungan dengan petani. Promosi mereka luar biasa. Kalau di media sosial ada buzzer, mereka punya bukan buzzer lah istilahnya apa ya? Bukan buzzer ya. Promotor. Ya. Mereka punya promotor yang luar biasa. Kedelai lokal siapa Pak? Gitu ya. Kalau siapa yang mau ngomong tentang kedelai lokal? Kedelai lokal. Okay. Iya. Jadi siapa yang mau ngomong bahwa kedelai lokal itu kalau kamu pakai kedelai lokal, protein kamu akan lebih tinggi loh. Kamu jadi tahunya lebih banyak loh. Kalau jadi tahunya lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, energi kamu lebih kecil loh. Biaya orangnya lebih murah, listriknya lebih murah. Berarti gini Pak, ini terakhir, ini kayaknya udah lama kita ngobrol. Problem pertempean kita untuk mengangkat program kedelai ya, kedelai kita untuk mengangkat kedelai lokal untuk menyaingi impor, kira-kira mungkin nggak Pak? Menyaingi itu kasar banget Pak. Kalau saya menang kasar banget. Iya. Kalau kita ngomong perang itu kan harusnya lebih tajam. Kalau saingan perang itu kan kalau kita melihat perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kan mereka tidak menguasain satu negara Pak. Mereka menguasain titik-titik penting kan. Iya. Okay. Kalau kita mau perang, apakah kita bisa main di tempe? Berat Pak. Berat. Kenapa kok berat? Karena tempe itu proses produksinya diuntungkan dengan kedelai import yang notabene kulit arinya sudah pecah karena mereka sudah kering sekali dan saya nggak tahu panennya kapan. Jadi intinya pada saat mereka masuk ke air, udah kayak busa aja gitu kan, ngembang langsung. Kedelai lokal kan barusan panen dan relatif basah. Yeah.
sehingga pada saat masih kuat banget kulitnya, sehingga pada saat direndam dia nggak bisa. Jadi prosesnya menjadi lebih lama. Prosesnya akan berbeda, pasti prosesnya akan berbeda. Pada saat kita menggunakan bahan yang berbeda, prosesnya harus berbeda kalau kita mengikuti. Nah, proses berbeda itu apakah keluar biaya? Iya, keluar biaya. Nah, kalau pemerintah mau bantu itu biaya itu. Selisih biaya yang dikeluarkan kalau menggunakan kedelai lokal dibandingkan kalau menggunakan kedelai impor. Nggak usah disubsidi kedelainya, Pak. Subsidi selisih masalah itu. Proses ketika proses itu ya. Sampai satu titik mereka bisa ngajarin bahwa kalau ini pakai kedelai lokal, ini non GMO, ini GMO. Apakah GMO lebih jelek daripada non GMO? Saya nggak bahas tentang itulah. Orang punya pilihan masing-masing. Dan saat ini produk-produk non GMO kenyataan di pasar lebih tinggi dibandingin yang GMO. Ya. Sampai satu titik harga tempe yang menggunakan kedelai lokal, yang kedelai non GMO, berarti kan akan bisa merangkak naik kan, Pak. Keuntungan petani, keuntungan pengrajin akan lebih tinggi. Itu sebenarnya kalau kita ngomong tempe, tapi kan prosesnya panjang, Pak. Yang paling gampang tuh tahu. Jadi kalau kita mau perang, kita perang di tahu dulu lah. Nggak usah swasembada kedelai, swasembada tahu. Sekarang ini saya baca kemarin data ada satu media yang nulis bahwa tahu kita itu sekarang sudah tidak populer karena orang lebih populer makan tempe daripada tahu. Kenapa? Karena tahu makin lama rasanya mungkin ada yang asam, ada yang segala macam kan, Pak. Dan produk fermentasi juga itu juga. Jadi karena harga kedelai mahal, mereka cara menghematnya kualitasnya jadi turun. Kualitas. Saya nggak mau ngeklaim itulah, nanti saya disalahin sama pengrajin tahu seluruh Indonesia. Tapi intinya gini, tahu sekarang sudah populer, tempe populer. Tahu tuh menurut tulisan yang saya baca itu tinggal 30%, 70%-nya tempe. Ya wes lah, kita main di 30% ini. Berapa sih kebutuhan kedelai mereka untuk 30%? Kita penuhin dulu. Karena notabene cuman ya protein dikoagulasi hasilnya akan lebih banyak Pak menggunakan kedelai lokal. Berarti intinya kalau saya bertanya ke Pak Adi, ya, bagaimana prospek kedelai lokal? Kita promosi tahu, Pak. Kalau mereka promosi tempe, kita promosi tahu. Itu kok. Iya. Semua aspek yang berhubungan tahu kita mulai populerkan. Tahu itu menguntungkan. Jadi industri tahu itu lebih menguntungkan daripada industri tempe sebenarnya. Pertanyaan terakhir, siapa yang paling menjadi penentu pengembangan kedelai lokal? Kami belasan tahun ngomongin tentang kedelai lokal, kasih sampel kedelai lokal ke industri. Sampai satu titik kami nggak kuat kalau sendirian. Tetap pemerintah. Terima kasih Pak Adi ya, obrolannya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita teruskan akan menjadi sangat menarik, tapi mungkin kita cukupi sekian dulu. Teman-teman, demikian perbincangan hangat saya dengan Pak Adi Wijaya. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di perbincangan inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.